Oke, melanjutkan podcast kita 33 jam menuju pemilu. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang sahabat, Bung Petrus. Beliau dulu salah satu korban kejahatan Orde Baru. Beliau pernah diculik. Bung Petrus sebagai mantan sekjen PRD. Apa kabar, Bung Petrus? Baik ya. Bung Petrus, besok kita mau pemilu. Coblos. Tentunya besok menjadi penentuan. Iya toh? Iya. Ya. Nah, menurut Bung Petrus, mengingat peristiwa yang pernah Bung Petrus alami, kejahatan Orde Baru, mengingat hari ini teman-teman melihat bahwa besok salah satu calon presiden ternyata adalah pewaris Orde Baru. Bagaimana menurut Bung Petrus? Ya, menjadi capres saja tidak layak, harusnya dicoret karena mempunyai sisi kelam masa lalu, mempunyai dosa masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi masuk capres saja tidak layak, apalagi besok tidak layak dicoblos. Jadi kami bersama teman-teman di Gerakan 98 yang sekarang terkonsolidasi juga, terutama ex PRD yang menolak manuver politik Budiman Sujatmiko, menyerukan kalahkan capres penculik, kalahkan capres pelanggar HAM, orang baik tidak pilih penculik. Itu adalah satu gerakan kami dan kami serukan sampai hari ini, sampai detik-detik ini menjelang pencoblosan. Itu yang bisa kita lakukan karena dorongan kita kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM mentok. Tanggal 18 Januari kami ke Ombudsman untuk yang kesekian kalinya untuk mengingatkan agar Presiden Jokowi menjalankan rekomendasi DPR RI tahun 2009 yang belum dicabut. Dan itu juga masuk dalam nawacita. Ada 4 rekomendasi. Salah satu yang terpenting bagi keluarga korban adalah mencari keberadaan mereka. Kalau mereka meninggal, di mana kuburnya, dan kalau mereka masih hidup sekarang ada di mana. Kami mengingatkan dan terus juga menyerukan, dan akhirnya hari Minggu kemarin kami bersama keluarga korban, bersama ibu-ibu keluarga korban, melakukan doa bersama. Doa permohonan di depan istana, karena istana sudah diam 1000 bahasa, sudah mengabaikan seluruh tuntutan kami bahwa salah satu capres adalah yang menculik kawan-kawan kami dan belum mengembalikan. Kami berdoa semoga Tuhan mengabulkan bahwa pelaku pelanggar HAM tidak terpilih menjadi pemimpin Republik ini di kemudian hari. Seperti itu, dan kami juga menabur bunga di
beberapa makam, para orang tua yang cukup lama menanti, cukup lama berjuang mencari keadilan, dan satu persatu meninggal. Cukup banyak yang sudah meninggal. Kemarin kita ke Ibu Yani Afri ya, di daerah Cilincing, terus kepada Ibu Ucok yang ada di Depok pemakamannya. Seperti itu. Jadi berbagai upaya sudah kami lakukan menjelang pemilu ini agar Capres pelanggar HAM tidak lolos. Dan hari ini karena lolos dan besok tinggal beberapa jam lagi, kami menyerukan tidak layak untuk dicoblos. Oke, artinya Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Tukul. Ya, betul. Berarti Jokowi bohong. Ya, Gimana nih menurut Bung Petrus? ya kami pernah yang kemarin malam kemarin malam juga saya katakan di tirakatan di komunitas Hutan Kayu bahwa kami adalah bagian yang pernah terpesona oleh janji Jokowi, karena Jokowi melakukan pendekatan yang lain, pendekatan yang begitu kami anggap tulus untuk mencari teman-teman kami. Jokowi juga mengatakan sangat kenal dengan istri Wiji Tukul, anak Wiji Tukul, dan beberapa kali menemui kami dan berjanji akan mencari Wiji Tukul dan 13 aktivis lainnya. Dan itu dituangkan di dalam nawacita juga untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penculikan. Tetapi sikap kami berbalik ketika dia nyata-nyata mendukung Prabowo Subianto menjadi capres, bahkan lebih jelas lagi mendampingkan dengan anaknya yang dilalui dengan proses menabrak konstitusi, melanggar etika, moral, dan sekarang juga banyak melakukan keperpihakan. Kami anggap Jokowi dalam proses pemilu ini ikut berkampanye, walaupun dia katakan tidak ikut berkampanye, tetapi kami menganggap dia ikut berkampanye dengan menyebarkan bansos melalui timnya, tidak melalui kementerian bahkan sosial, dia sendiri yang melakukan turun tangan. Saya pikir bagian dari upaya untuk memenangkan Prabowo dan memenangkan anaknya. Dan banyak gerakan-gerakan senyap, termasuk melakukan intimidasi kepada beberapa rektor universitas ketika gelombang guru besar menyatakan bahwa menyerukan Jokowi harus kembali ke koridor demokrasi. Jokowi telah banyak melakukan pelanggaran etik, moral, dan bahkan menabrak ketentuan perundang-undangan dan sebagainya. Dan saya pikir banyak lagi yang bisa kita lihat dalam beberapa hari ini, kecurangan-kecurangan sungguh membuat banyak orang geram, ada yang muak juga, dan dua pasangan ini memang layak tidak dicoblos. Layak tidak dicoblos ya? Layak tidak dicoblos. Oke, artinya di sisa masa jabatan Jokowi, kemudian yang dimana dia mendukung Prabowo dan anaknya, artinya janji nawacita itu mustahil. Iya, kami menganggap janji dan mendekati kami waktu itu adalah kami dijadikan komoditas. Janji itu adalah komoditas,
politik, dan Jokowi telah mengingkari janjinya, dan kami juga mengatakan Jokowi tidak akan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di akhir pemerintahan. Dan kami secara tegas, Jokowi mendukung pelanggar HAM. Mendukung pelanggar HAM, dan Jokowi adalah meneguhkan politik impunitas. Politik impunitas sudah terjadi, tetapi Jokowi kembali meneguhkan lebih kuat lagi, sehingga menutup peluang kasus-kasus pelanggaran HAM diselesaikan, termasuk kasus penculikan. Oke, Mas Petrus, belakangan gelombang aksi mahasiswa semakin besar, menuntut pemakzulan Jokowi. Ketika tahun 98, kita, kawan-kawan mahasiswa, turun ke jalan bersama pelajar dan bersama massa rakyat pada saat itu. Soeharto bisa tumbang dalam 71 hari konsolidasi. Hari ini, ada hal yang catatan saya yang luar biasa. Dosen, guru besar turun keluar dari kampus. Bagaimana pandangan Bung Petrus soal ini? Gerakan ini kan saya menilai adalah satu sikap, bukan hanya sekedar persoalan elektoral, tetapi pada sikap banyak kalangan melihat proses demokrasi ini ingin ditarik mundur. Artinya demokrasi yang sudah direbut oleh gerakan kawan-kawan tahun 98 ingin dihianati. Harusnya tugas tanggung jawab pemerintah sekarang menurut Nawacita kan semakin mendewasakan proses demokrasi. Tetapi ini ditarik mundur, dan banyak kalangan menyatakan kalau tidak ada satu sikap, apabila diam, apabila tidak bersuara, apabila tidak melakukan satu gerakan, tentunya ini sangat membahayakan, akan semakin jauh. Dan dalam konteks pemilu saat ini, kalangan yang disebutkan tadi sangat khawatir masa depan demokrasi ketika pemimpinnya jatuh ke tangan pelanggar HAM. Akan semakin susah menegakkan proses demokrasi, akan sangat susah menegakkan proses perlindungan terhadap HAM, penegakan terhadap HAM, dan termasuk penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya pikir dia tidak hanya sekedar soal elektoral, tetapi sudah merupakan satu gerakan yang cukup mulia, ingin Indonesia tidak jatuh ke dalam tirani, ingin Indonesia tidak jatuh kembali kepada sebuah negara yang menganulir sistem demokrasi. Saya pikir seperti itu. Makanya ada upaya-upaya agar parlemen juga bersikap. Partai-partai politik yang saat ini bergerak tidak hanya sekedar berpikir tentang elektoral, berpikir tentang kemenangan, tetapi berpikir lebih ke depan. Di parlemen seharusnya ada proses, misalnya hak angket atau hak bertanya, untuk bahwa pemerintahan, kekuasaan eksekutif itu harus dikontrol, tidak boleh kebablasan, dan
di ekstra parlemen sudah ditunjukkan kemajuannya. Harusnya dalam konteks parlementer mereka juga berpikir seperti itu, berpikir tentang ini eksekutif sudah keterlaluan, sudah kebablasan, apa yang harus dilakukan di tingkat parlemen selain hanya melanjutkan soal elektoral. Elektoral penting untuk mengalahkan capres pelanggar HAM, tetapi kekuasaan yang sekarang sedang sembrono ini juga penting disikapi di tingkat parlemen. Oke, ini menarik nih, kekuasaan yang sembrono. Ya, Bung Petrus bilang kekuasaan yang sembrono. Nah, selain gelombang mahasiswa aksi, dosen, guru besar, forum rektor keluar dari dalam kampus, kemudian budayawan, agamawan, tokoh-tokoh sepuh Republik ini juga sudah menentukan sikap. Menurut Bung Petrus, apakah ada potensi gerakan besar ini kemudian berkoalisi menjadi koalisi masyarakat sipil untuk menurunkan Jokowi? Saya pikir arah ke sana sangat besar potensinya. Arah ke sana sangat besar potensinya karena ada satu titik mereka melihat persoalan besar tidak hanya sekedar elektoral atau pemilu, tetapi persoalan nilai-nilai nasib bangsa ini mau dibawa kemana dalam proses bertata negara, proses bernegara, proses bermasyarakat, proses berpolitik, mau seperti apa ke depannya. Karena kami melihat kelam apa yang dilakukan oleh kekuasaan saat ini adalah sesuatu yang kelam, yang suram untuk masa depan Indonesia. Saya pikir potensinya ada. Terjadi proses semacam front ya, koalisi. Mungkin analisa itu juga pernah dilakukan oleh E.F. Saifullah ya, bahwa ini menarik, ada gerakan ekstra parlemen, ada gerakan parlementer. Saya pikir satu strategi politik yang lumah dalam proses membangun tradisi demokrasi, saya pikir, dan bukan hanya membangun tradisi demokrasi, tetapi dalam konteks menjatuhkan sebuah pemerintahan yang tirani. Saya pikir tradisi ini secara historis ada, pernah terjadi, bukan hanya di Indonesia saja. Oke, selain seruan untuk tidak memilih pelanggar HAM atau penjahat kemanusiaan, kira-kira demikian, apakah kawan-kawan juga memperjuangkan misalnya selain pelanggar HAM tidak boleh masuk istana, tapi apakah ada perjuangan pelanggar HAM harus masuk penjara? Ya, rekomendasi DPR jelas bahwa apakah dihukum atau tidak, tetapi proses pengadilan HAM-nya harus dilakukan, tegakkan. Oke. Dan para korban juga mempunyai prioritas nasib keluarga mereka. Negara harus memastikan keberadaan mereka, karena selama nasib mereka belum ditemukan, selama apabila meninggal juga tidak ditemukan kuburnya dan sebagainya, selama itu kejahatan masih berlangsung. Seandainya mereka masih hidup, berarti sang penculik hari ini melakukan kejahatan, dan kalau terungkap bukan hanya diadili oleh pengadilan HAM ad hoc, tetapi oleh pengadilan HAM. Karena kejahatannya terjadi setelah undang-undang HAM
setelah Undang-Undang Pengadilan HAM. Kalau kejahatan pelanggaran HAM masa lalu kan menggunakan Pengadilan HAM ad hoc karena kejadiannya sebelum Undang-Undang HAM berlaku ya. Ya kita serahkan ke pengadilan bagaimana memutuskan si pelakunya untuk mendapat hukuman. Pengadilan penting untuk memberi pelajaran kepada bangsa ini dan membuka satu fakta sejarah yang hari ini mencoba ditutup-tutupi dan dianggap biasa, kejahatan penculikan seperti statement mantan ex teman sekamar saya di LP Cipinang ya, yang menyatakan Prabowo sudah mengembalikan yang diculik. Itu kan luar biasa kan? Iya. Seakan-akan seperti maling ayam sudah dikembalikan, tidak perlu ada satu proses pengadilan yang mantan teman saya juga tahu bahwa temannya juga disekap belum kembali kan, dikatakan sudah dikembalikan ke keluarganya. Saya pikir pengadilan penting, bukan hanya untuk menghukum pelakunya, tetapi juga menyelesaikan persoalan penculikan ini agar dia menjadi pelajaran sejarah, bagi semua orang, membuka mata bagi semua orang yang saat ini menyetujui Prabowo menjadi capres, bahwa kasus penculikan itu menurut PBB adalah kejahatan HAM serius, bahkan dia bisa dikategorikan kejahatan melawan kemanusiaan. Kategori kejahatan melawan kemanusiaan itu bisa diadili di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, seperti tak ubahnya genocide, kejahatan-kejahatan yang melawan kemanusiaan lain. Dan ini penting untuk masyarakat Indonesia, karena kami sudah mentok di dalam negeri tidak ada kasus penyelesaian. Seminggu yang lalu IKOHI dengan bantuan aksi Kamisan di New York memasukkan kasus penculikan kepada Pengadilan HAM Internasional cabang di New York, dimasukkan. Apakah diproses atau tidak, ya kita berdoa bahwa dunia internasional melihat persoalan penculikan itu adalah sebuah kejahatan yang serius, yang oleh para politisi dianggap sepele. Bahkan mungkin bangsa ini menganggap kasus penculikan adalah sepele, tidak diselesaikan. Kami mendukung langkah IKOHI memasukkan itu. Kita tunggu sejauh mana prosesnya. Ini adalah bagian upaya perjuangan kami. Apa presiden buruk jika ini tidak diselesaikan atau jika pelanggar HAM tidak diadili? Presiden buruk bangsa ini ke depan. Ya, yang paling mudah kan kalau besok Prabowo memenangkan satu putaran terus dilantik menjadi presiden. Presidennya kan seorang yang sudah dituduh oleh Dewan Kehormatan Perwira tahun 98 adalah pelaku penculikan. Dalam Dewan Kehormatan Perwira itu kan disebutkan juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Prabowo, yang sering bypass, melakukan manuver sendiri di dalam melakukan aksi-aksi pengamanan ya,
baik di Papua, di Aceh, dan pengamanan Presiden Soeharto di Vancouver, Kanada, dan sebagainya. Juga sering berpergian ke luar negeri, tidak pernah lapor kepada atasan dan sebagainya. Bahkan hari ini saya menemukan clipping di media Paron bahwa diungkap juga psikotes Prabowo masuk AKB tahun 70, punya kecenderungan mabuk kekuasaan, dan kalau berkuasa dia akan menyalahgunakan kekuasaan. Itu psikotes masuk ke AKB Magelang. Dan perilaku Prabowo kan bukan hari ini saja, tetapi ditarik cukup lama, dia punya track record yang buruk ya kan? Dan hari ini dikemas menjadi seorang yang lucu, gemoy. Padahal kepribadian Prabowo adalah seorang yang begitu bengis dan kejam. Saya ingin gambarkan kepada masyarakat ketika Pius Lustri Lanang disekap, ketika Faisal Reza disekap, ketika almarhum Desmond J. Mahendra disekap, ketika almarhum Waluyo Jati disekap. Mereka bertemu dengan Yani Afri dan Sony. Mereka adalah pendukung PDI Pro Mega. Sudah 10 bulan 2 orang itu disekap sebelum tokoh-tokoh yang diculik ini ada dalam tempat penyekapan itu, yang akhirnya diketahui di markas Kopassus kan, si jantung. 10 bulan ditahan, keluarganya tidak tahu ditahan di mana, teman-temannya tidak tahu 2 orang ini lenyap kemana. Toh akhirnya hari ini mereka tidak kembali. Apakah dieksekusi atau masih disekap? Coba Anda bayangkan sebuah kejahatan yang masyarakat tolong pikirkan. Ngapain disekap berbulan-bulan dan tidak dikembalikan? Seorang yang mempunyai hati begitu jahat sekali, melihat lawan politiknya disiksa, disekap, dihilangkan kemerdekaannya, dan kemungkinan dihilangkan nyawanya. Saya ingin mengajak masyarakat berpikir, sebuah kejahatan seperti ini kenapa dianggap sepele dan sesuatu yang biasa saja? Saya ingin mengajak masyarakat merenung. Penculikan itu kejahatannya berlapis-lapis. Bukan hanya menangkap, menyekap, menghilangkan kemerdekaan, disiksa, dihabisi martabatnya sebagai manusia. Coba teman saya bercerita yang diculik itu ditaruh di tahanan bawah tanah, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Melihat tubuhnya saja tidak bisa. Dan dia hanya bisa berdoa, Tuhan, apakah saya sudah meninggal atau masih hidup? Karena nggak ada orientasi waktu. Apakah itu maghrib? Apakah itu pagi hari? Apakah itu senja? Sebuah kejahatan yang luar biasa. Makanya PBB sangat konsen terhadap kasus-kasus penculikan di seluruh dunia, sehingga mengeluarkan konvensi internasional anti penghilangan paksa. Sayang, Indonesia belum meratifikasi, sehingga tidak menjadi payung hukum di dalam mencegah kejahatan penculikan di
kemudian hari. Itu juga salah satu rekomendasi DPR tahun 2009 yang harus dijalankan oleh siapapun pemerintah selama rekomendasi itu belum dicabut oleh DPR. Serius. Dan penculikan tidak bisa bersifat kadaluarsa. Ya. Selama yang diculik belum ditemukan dan selama yang menculik belum diadili, berarti akan terus bisa diupayakan ke arah sana. Makanya kami bukan 5 tahunan, 25 tahun dalam aksi Kamisan sudah mencapai 17 tahun, sudah di atas 800 kali. Ya. Menyerukan kasus penculikan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk diungkap. Kurang apa lagi upaya itu, dan coba masyarakat merenung bahwa ini adalah persoalan serius. Berpikir kalau keluarga Anda yang diculik bagaimana? Kalau Anda yang diculik bagaimana? Kalau keluarga Anda yang diculik seperti penantian keluarga dari 13 aktivis yang sampai hari ini belum kembali. Mereka menyampaikan salam, jangan pilih pelanggar HAM. Oke. Saya sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi. Berat sekali cerita Mas Petrus. Apa? Berat sekali cerita tadi. Artinya jika sampai pada akhirnya besok Prabowo menang, mengingat intervensi yang kuat atau keterlibatan pemerintah yang kuat, atau Jokowi ikut turun tangan, artinya potensi terjadinya kembali kejahatan kemanusiaan akan terus mewaris. Itu yang kami sedihkan, itu yang kami khawatirkan, dan politik impunitas akan semakin Kuat. bertengger. Tidak akan ada jenderal-jenderal pelanggar HAM diadili, termasuk kasus penculikan. Jadi kasus penculikan ini sebenarnya adalah satu presiden. Kalau dia diselesaikan, berarti kasus-kasus yang lain juga bisa diselesaikan. Tetapi kalau ini tidak diselesaikan, juga akan merembet ke yang lain. Kami tidak berpikir hanya punya utang terhadap masa lalu, hanya berpikir kepada masa lalu, dendam kepada masa lalu, tetapi kami juga punya utang kepada masa depan. Kami menginginkan bahwa di depan, masa depan itu, Indonesia harus juga membangun satu peradaban di mana Indonesia harus mencintai demokrasi, harus mencintai nilai-nilai kemanusiaan, harus mencintai hak asasi manusia. Saya pikir itu adalah peradaban yang sungguh luar biasa apabila kita bisa menyelesaikan masa lalu. Selama tidak bisa diselesaikan, selama itu pula akan terjadi pengulangan berbagai pelanggaran HAM lain, dan kemungkinan pelanggar HAM yang lain juga bisa jadi capres atau cawapres ke depan, menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Seperti hari ini katanya banyak orang melihat Prabowo sebentar lagi menjadi presiden. Saya pikir itu adalah kecemasan, dan
saya juga melihat bahwa pemilu ini sudah sebegitu rusak, sudah sebegitu menabrak banyak etika, banyak moral, banyak hukum, perundang-undangan dan sebagainya, dan tanpa malu-malu penguasa ini melakukan segala cara pelanggaran-pelanggaran di dalam menjalankan kekuasaannya yang justru terlibat dalam proses pemilu, artinya berpihak. Jadi pemilu jangan hanya dimaknai coblos, ada kecurangan, ngitung ada kecurangan, tetapi proses secara keseluruhan sudah sebegitu kotor saat ini, apalagi nanti saat pencoblosan, apalagi nanti saat penghitungan. Dia akan mengikuti sesuatu yang sudah rusak berlangsung sebelum pencoblosan maupun perhitungan suara. Saya pikir justru itu akan membangkitkan perlawanan kekuatan pro demokrasi. Oke. Terakhir, Mas Petrus, mengingat pemilu tinggal hitungan jam, mengingat pemilu besok tinggal hitungan jam, ini sekitar 8 jam lagi menuju 14 Februari pagi-pagi. Pesan terakhir Bung Petrus, khususnya kepada kalangan muda, milenial, Gen Z, yang mungkin amnesia terhadap sejarah, peristiwa-peristiwa kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo. Monggo pesan moralnya kepada generasi muda kita menentukan perjalanan bangsa ini esok hari. Gemo itu adalah palsu. Justru fakta sesungguhnya Prabowo itu selama berkarir di dunia militer bersama rejim Orde Baru adalah seorang yang mempunyai banyak masalah, temperamental, kejam, dan cenderung mengabaikan aturan-aturan di dalam militer itu sendiri. Dan selama dia comeback, dia mencalonkan diri menjadi presiden selama 10 tahun ini, Prabowo bukanlah seorang yang gemoy, tetapi seorang yang selalu mengobarkan sikap permusuhan, sikap kebencian, dan sikap memecah persatuan Indonesia. 2 kali dia melawan Jokowi, dia melakukan metode itu, dan hari ini berubah menjadi gemoy. Bagi generasi Z, jangan terpengaruh hal itu, karena itu bukan perubahan perilaku, tetapi sesuatu yang sengaja dilakukan melalui konsultan politiknya. Semoga generasi Z bisa melihat itu dan bijak, tidak terjebak hanya pada gimmick-gimmick. Oke, luar biasa Mas Petrus. Masukan yang cukup luar biasa, pesan moral yang cukup luar biasa, karena ini menjadi poin penting bagi generasi muda dan bangsa ini perjalanannya ke depan. Makasih banyak Bung Petrus, terima kasih sudah hadir di podcast Gerak Gerikut di 33 jam menjaga demokrasi.
Terima kasih, Bung. Saya juga terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau coba menyimpulkan pesan yang cukup dalam bahwa peradaban bangsa ini jauh akan menjadi lebih baik jika persoalan masa lalu, apalagi persoalan kejahatan HAM, kejahatan kemanusiaan yang serius, bisa kita selesaikan bersama. Bukan persoalan rekonsiliasi semata, tapi bahwa peristiwa yang melukai banyak korban, banyak perasaan dan perasaan bangsa, ini akan menjadi catatan buruk jika hari esok presiden yang terpilih adalah penjahat. Terima kasih bersama Bung Petrus. Selanjutnya di 33 jam perjalanan menuju pemilu kembali akan bersama dengan narasumber-narasumber berikutnya yang bisa kemudian menjadi memberikan pencerahan-pencerahan. Terima kasih. Sampai bertemu di narasumber berikutnya. Terima kasih, Bung. Sampai jumpa. Lawan tirani, tegakkan demokrasi,